Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati untuk masuk dalam doa syukur hari ini. Kerajaan-Mu Tuhan, itu kerinduanku, tiada yang lain. Ku mau mengasihi-Mu sampai tiba waktu-Mu bagiku. Menghormati-Mu Tuhan dengan segenap jiwaku selama ku hidup. Ku mau jadi anak-Mu yang taat dan setia selamanya. Ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus. Selama hidup hanya melakukan kehendak Bapa. Ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus. Senangkan hati Bapa, hidup menjadi berkat, memuliakan nama-Nya. Menghormati-Mu Tuhan dengan segenap jiwaku selama ku hidup. Ku mau jadi anak-Mu yang taat dan setia selamanya. Ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus. Selama hidup hanya melakukan kehendak Bapa. Ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus. Senangkan hati Bapa, hidup menjadi berkat, memuliakan nama-Nya. Oh, ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus. Selama hidup hanya melakukan kehendak Bapa. Ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus. Senangkan hati Bapa, hidup menjadi berkat, memuliakan nama-Nya. Oh, senangkan hati Bapa, hidup menjadi berkat, memuliakan nama-Nya.
Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia, Allah yang Maha Agung, kembali kami ada di hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mau duduk diam di kaki-Mu ya Allah. Kami mau mempersiapkan hati kami untuk diisi dengan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah bagi kami, sampaikanlah kebenaran firman-Mu kepada kami. Roh Kudus Tuhan mengurapi kami, supaya kami boleh mengerti setiap firman yang kami dengar. Lalu kami mau berjuang, kami mau berubah, kami mau hidup seturut dengan firman-Mu di sepanjang umur hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus menyadari ketika kita hidup sebagai orang Kristen atau sebagai orang percaya, kita harus berjuang sampai pada titik di mana kita bisa berkata, hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ini yang harus kita kenakan di dalam kehidupan kita. Artinya kita harus mengenakan pribadi Kristus di dalam kehidupan kita. Kita hidup mengenakan pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Dan itulah yang firman Tuhan ajarkan kepada kita. Seperti yang ditulis di dalam Filipi pasal 2 ayat 5, dikatakan hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Saudara perhatikan itu. Kalau kita tidak hidup mengenakan pikiran dan perasaan Kristus di dalam kehidupan kita, maka kehidupan kekristenan kita itu salah, ya. Atau dapat dikatakan hidup kekristenan kita itu adalah hidup kekristenan yang palsu. Sebab Kristen yang benar itu sama seperti Kristus. Jadi kalau firman Tuhan katakan kita harus menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, ini tujuannya hanya satu. Supaya di dalam setiap tindakan hidup kita, di dalam sikap, di dalam perkataan, di dalam perbuatan, apapun yang kita lakukan, pribadi Kristus itu nyata di dalam kehidupan kita. Dan cara hidup seperti inilah yang akan membuat kita itu terlihat berbeda dengan dunia ini. Supaya kita tidak serupa dengan dunia ini. Saya harus katakan, dan ini harus menjadi peringatan bagi kita semua, kalau kita tidak hidup mengenakan pikiran dan perasaan Kristus di sepanjang hari hidup kita, berarti dapat dipastikan kehidupan kita serupa dengan dunia. Padahal seharusnya kita sadar firman Tuhan mengajarkan kita supaya kita tidak boleh serupa dengan dunia. Karena firman Tuhan katakan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Kalau kita masih hidup serupa dengan dunia ini, saudaraku, itu artinya kita tidak pernah berubah. Padahal firman Tuhan katakan kita harus berubah. Kalau kita tidak berubah, kita tidak bisa membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Lalu pada akhirnya di sepanjang hari-hari hidup kita, kita tidak pernah hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Kenapa tidak pernah hidup melakukan kehendak Allah? Karena ketika kita hidup sama dengan dunia ini, kita tidak bisa membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi mari kita sadar akan hal ini, saudaraku. Kalau kita mengaku kita ini orang Kristen, kita ini orang percaya, seperti yang saya katakan di awal tadi, kita harus berjuang sampai pada titik di mana kita bisa berkata, seperti yang dikatakan di dalam Galatia 2 ayat 20, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging
adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Kita harus sampai di titik ini, saudaraku. Titik di mana dari cara hidup kita, orang dunia sekalipun bisa memandang kita berbeda. Karena kita tidak memiliki karakter sama seperti orang-orang dunia pada umumnya. Sebab karakter yang kita miliki adalah karakter Kristus, pribadi Kristus. Dalam segala keadaan kita harus berbeda, ya. Kita harus memiliki hati Kristus yang sama dengan hati Allah Bapa di sorga. Artinya hati yang penuh dengan belas kasihan, hati yang sabar, hati yang penuh dengan kelemah lembutan, hati yang tidak menyimpan dendam terhadap orang lain, hati yang mau mengampuni kesalahan orang lain. Apapun yang kita lakukan itu harus sama seperti yang Kristus lakukan. Saudara perhatikan itu? Pertanyaannya sekarang, bagaimana kita bisa mengenakan hidupnya Kristus di sepanjang hari hidup kita? Tidak ada cara lain, saudaraku. Kita harus bersedia menyerahkan segenap hidup kita untuk dipimpin oleh Roh Allah. Dengan kata lain, kita harus bersedia hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Kalau kita tidak bersedia memberi segenap hidup kita, hidup di dalam pimpinan Roh Allah atau hidup dalam pimpinan Roh Kudus, sampai selamanya kita tidak akan pernah serupa dengan Kristus. Dan itu juga artinya kita tidak akan pernah bisa menjadi anak-anak Allah. Kenapa demikian? Karena seperti yang firman Tuhan katakan, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Perhatikan itu. Di dalam Roma 8 ayat 14, firman Tuhan mencatat itu. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Jadi kalau kita tidak memberikan hidup kita untuk hidup dalam pimpinan kuasa Roh Kudus, maka dapat dipastikan kita bukan anak-anak Allah. Kalau bukan anak Allah, anak siapa? Tidak ada yang lain, saudaraku. Kalau bukan anak Allah, anak iblis. Hidup di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus, itu tujuannya hanya satu. Roh Kudus itu akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Itu yang firman Tuhan katakan. Kalau Roh Kudus memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran, maka setiap tindakan hidup kita, apapun yang kita lakukan, akan terlihat sama seperti apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus ketika hidup di dunia ini dalam keadaan yang sama dengan manusia. Jadi kita harus sadar akan hal ini. Kita mengaku diri sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, tetapi kita tidak bersedia menyerahkan kehidupan kita untuk hidup di dalam pimpinan Roh Allah. Kalau tidak hidup di dalam pimpinan Roh Allah, berarti kita bukan anak Allah. Dengan kata lain, kita tidak layak menyebut diri sebagai orang Kristen. Kita tidak layak menyebut diri sebagai orang percaya. Saudara bisa saja berkata, apakah Kristen harus se-ekstrim itu? Saudaraku, saya harus katakan dengan tegas, kalau ada kata yang lebih daripada kata ekstrim, kata itu yang akan kita pakai. Artinya dalam pengiringan kita akan Tuhan, kita harus benar-benar ekstrim. Percuma kita mengaku diri sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Allah, sebagai orang percaya, tetapi nanti ketika kita menutup mata karena kehidupan kita tidak serupa dengan Yesus, ya, kita tidak mengenakan hidupnya Yesus, kita tidak sepikiran seperasaan dengan Yesus dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini sebagai orang percaya atau sebagai orang Kristen. Dapat dipastikan ketika kita berada di kekekalan, Allah Bapa di sorga tidak akan pernah mengenal kita sebagai anak-anaknya. Dan untuk keadaan ini, saya selalu katakan sangat mengerikan, saudaraku. Sebab tidak ada peristiwa yang lebih tragis dalam kehidupan kita di dunia ini. Lebih daripada tragisnya keadaan di mana kita ditolak oleh Allah kalau sudah berada di kekekalan. Ini sangat mengerikan, saudaraku. Kenapa saya selalu katakan ini sangat mengerikan? Karena tidak ada tempat aman yang lain bagi orang-orang yang ditolak oleh Allah.
selain terbuang ke dalam api kekal, ke dalam api neraka yang firman Tuhan gambarkan di sanalah terdapat ratap dan kertak gigi. Saudara perhatikan itu. Jadi mari kita sadar, saudaraku, perjuangan hidup kita yang terberat selama kita masih hidup di dunia ini hanya satu ini. Berjuang untuk selalu hidup mengenakan hidupnya Kristus. Supaya di dalam seluruh gerak kehidupan kita, apapun yang kita lakukan, semuanya itu memuliakan Allah Bapa di sorga. Artinya dengan kata lain, hidup kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Allah Bapa di sorga, selalu menyukakan dan menyenangkan hati Allah Bapa di sorga. Inilah yang firman Tuhan maksudkan, di mana firman Tuhan berkata, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semua itu untuk kemuliaan Allah. Saudaraku, biarlah kebenaran firman Tuhan yang singkat ini menyadarkan kita semua, lalu kita mau mengambil keputusan untuk berubah. Saya harus katakan, ayo kita berubah sebelum terlambat. Jangan sampai di kekekalan kita baru menyesal, tetapi penyesalan itu sudah tidak ada artinya. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa, saudaraku. Bapa yang Maha Kudus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami mau mengambil keputusan. Di sepanjang hari hidup kami mau berjuang untuk hidup mengenakan hidupnya Kristus. Kami mau hidup mengenakan pikiran dan perasaan Kristus, supaya segala sesuatu yang kami lakukan di dalam kehidupan ini, kami lakukan seturut dengan kehendak Allah Bapa di sorga. Lalu saat ini kami menyerahkan segenap kehidupan ini ke dalam tangan-Mu, dan kami mohon belas kasihan Allah Roh Kudus memimpin kami ke dalam seluruh kebenaran, supaya setiap tindakan hidup kami, apapun yang kami lakukan, semua itu memuliakan Bapa di sorga. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang memberkati kami semua. Lalu saat ini kami mengangkat tangan di hadapan Bapa di sorga. Kami percaya Engkau akan menurunkan tangan dan memberkati kehidupan kami. Saudaraku, arahkanlah hatimu tertuju kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, turun atas hidupmu, menyertai langkah hidupmu, dan memberkati hidupmu sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, terima kasih sudah mengikuti doa syukur hari ini. Sampai jumpa dalam doa syukur besok hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.